Pembayaran uang ganti rugi tol Jogja Solo di Kabupaten Klaten kembali dilakukan di Kecamatan Ngawen dan Karanganom dengan nilai UGR paling tinggi 2,8 miliar dan paling rendah 47 juta. Assalamualaikum semuanya. Pembayaran uang ganti rugi tol Jogja Solo memang terus dikebut. Kali ini pencairan UGR di Kabupaten Klaten yang tersebar di beberapa kecamatan. Dan berikut informasi selengkapnya. Seperti biasa, sebelum berlanjut ke pembahasan, dukung selalu channel ini untuk terus berkembang dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya, supaya kalian dapat mengikuti update terbaru pembangunan di Indonesia. Pembebasan tanah jalan tol Jogja Solo seksi 1 sepanjang 42,3 km di Kabupaten Klaten kembali dicairkan. Tercatat kini sudah mencapai 52% dari total tanah yang harus dibebaskan. Kasih Pengadaan Tanah Badan Pertanahan Nasional Klaten, Sulistiono, mengatakan total bidang yang sudah dibebaskan untuk jalan tol Jogja Solo ini terdapat 2067 bidang, tersebar di 39 desa dengan uang ganti rugi yang telah dibayarkan sekitar 1,89 triliun. Lokasi tanah yang telah dibebaskan tersebar di beberapa kecamatan, diantaranya ada di Kecamatan Delanggu, Polanharjo, Ceper, Karanganom, Ngawen, Kebonarum, Jogonalan, dan Karangnongko. Setidaknya masih kurang 11 desa bidang tanah yang belum dibebaskan. Dan mudah-mudahan pada tahun ini seluruh bidang tanah di 50 desa sudah selesai dibebaskan. Sedangkan tanah yang sudah dibebaskan bisa segera dilakukan pengerjaan fisik sehingga proses pembangunan jalan tol tersebut dapat rampung sesuai target. Meski tak bisa dipungkiri bahwa sebuah kendala ditemui dalam proses pencairan uang ganti rugi. Salah satunya adalah pemberkasan dari warga terdampak tol yang belum lengkap. Kendala tersebut membuat warga terdampak tol di sejumlah kecamatan menunggu pencairan uang ganti rugi tersebut. Diharapkan warga yang belum mendapat ganti rugi bisa melengkapi berkas-berkas yang dibutuhkan, sehingga dapat mempermudah proses pencairan uang ganti rugi. Di sisi lain, Camat Ngawen, Anna Fajria Hidayati mengingatkan warganya untuk melakukan musyawarah mufakat dengan keluarga apabila tanah yang terdampak tol masih atas nama orang tua. Dalam pemanfaatannya harus benar-benar diprioritaskan pada hal-hal penting. Jangan sampai sia-sia dengan mendapatkan uang ganti rugi dalam jumlah banyak, akan tetapi uang yang didapatkan hanya menguap saja, tanpa menghasilkan apapun. Saran terbaik adalah diinvestasikan untuk dibelikan tanah kembali terlebih dahulu, dan sisanya baru untuk kebutuhan hidup lainnya. Seperti yang diketahui, bahwa Kamis 25 Agustus 2022 lalu, Tim Pengadaan Tanah Jalan Tol Jogja Solo Seksi 1 terus melakukan pembebasan tanah. Hal tersebut dibuktikan dengan dilakukannya pembayaran uang ganti rugi warga terdampak tol di Desa PP, Manjungan, Senden, dan Duet bertempat di Aula Kantor Kecamatan Ngawen. 18 bidang di Desa PP, 2 bidang di Desa Manjungan, 1 bidang di Desa Senden, dan 11 bidang di Desa Duet. Dengan total uang ganti rugi sekitar 33,4 miliar, dengan penerima uang ganti rugi tertinggi sekitar 2,8 miliar dan terendah sekitar 100 juta. Sedangkan pembayaran uang ganti kerugian bagi tanah kas desa yang terdampak tol Jogja Solo di Kabupaten Klaten bakal segera dicairkan. Badan Pertanahan Nasional Klaten menyebut telah menyiapkan dana talangan 800 miliar untuk melakukan pembayaran ganti kerugian. Beberapa tanah kas desa yang direncanakan dibayar dengan dana talangan itu akan dilakukan bagi daerah yang berada di wilayah timur.
Hal itu guna mempercepat pengerjaan fisik jalan tol Yogyakarta-Solo untuk seksi 1 tersebut. Saat ini pihaknya telah mengantongi dana talangan sebesar 800 miliar untuk pembebasan tanah kas desa yang kena tol Yogyakarta-Solo di Klaten. Beliau mencontohkan wilayah yang direncanakan mendapat ganti kerugian tanah kas desa dengan dana talangan, yakni seperti beberapa desa di Kecamatan Polanharjo seperti Desa Kauman, karena ini kan sudah lama, hampir setahun tidak cair-cair. Ia berharap pelepasan hak tanah milik warga maupun tanah kas desa yang terdampak tol Yogyakarta-Solo di daerah Klaten berjalan lancar hingga akhir tahun 2022 ini. Sebelumnya pada tanggal 18 Agustus 2022 lalu juga sudah dilakukan pembayaran uang ganti rugi tanah terdampak pembangunan jalan tol Yogyakarta-Solo di Desa Karangnongko, Kecamatan Karangnongko. Kepala Seksi Pengadaan Tanah Badan Pertanahan Nasional Klaten, Sulistiono, menyampaikan di desa itu terdapat 12 bidang tanah warga yang dibayarkan uang ganti kerugiannya, dengan nilai ganti kerugian mencapai 6,3 miliar. Luas 12 bidang tanah yang terkena proyek tol tersebut yakni 7.288 meter persegi, dengan nilai ganti kerugian yakni paling tinggi 1 miliar dan paling rendah 47 juta. Dan proses pembayaran ganti kerugian tanah kena tol di desa tersebut berjalan lancar tanpa kendala. Sementara itu, staf PKK Tol Yogyakarta-Solo, Christian Nugroho, saat dikonfirmasi menyebut jika di desa tersebut terdapat 15 bidang tanah yang terdampak proyek tol. Namun untuk tahap awal baru 12 bidang tanah yang mendapatkan persetujuan untuk dibayarkan ganti kerugiannya. Adapun 3 bidang lainnya masih dalam tahap validasi dan diharapkan segera cair dalam waktu dekat ini. Itulah informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga sedikit banyaknya ada manfaat yang bisa diambil. Dan temukan informasi yang tidak mungkin kalian temukan di tempat lain. Karena hanya di sini, informasi yang tidak dibahas akan saya bahas secara lengkap. Jadi pantau terus channel ini untuk mendapatkan jawaban dari apa yang kalian cari. Sudah saatnya saya undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video menarik selanjutnya.